Jika kamu pernah berpikir bahwa negara-negara Muslim adalah tempat yang sepenuhnya melarang alkohol, narkoba, dan seks, maka mungkin kamu tidak akan percaya kemana aku akan membawamu hari ini. Sebuah kawasan lampu merah yang terletak tepat di tengah negara dengan lebih dari 90% penduduknya beragama Islam. Sebuah wilayah penuh paradoks, tempat dosa menjadi sah secara hukum dan penderitaan dianggap hal yang biasa. Halo, aku sedang berada di Bangladesh, negara di Asia Selatan, dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa. Perjalananku hari ini akan membawaku ke Dauladia, kawasan lampu merah terbesar di dunia tempat ribuan perempuan dan anak-anak hidup di dalam kamar tanpa jalan keluar. Untuk mencapai Dauladia, aku harus menempuh perjalanan yang hampir menguras seluruh tenagaku. Dari ibu kota Dhaka, aku naik bus tua, tanpa pendingin udara, di bawah terik panas 36 derajat Celcius. Pintu bus harus selalu terbuka agar ada angin masuk, namun setiap kali menghirup udara asap dan debu tebal, langsung memenuhi paru-paru. Di dalam bus, orang-orang berdesakan, tubuh basah oleh keringat. Beberapa membawa ayam, bebek, karung barang dagangan. Kehidupan miskin tergambar jelas di wajah mereka. Setiap kali bus berhenti, seorang asisten sopir akan berteriak dan memukul keras bodi bus sebagai tanda pemberangkatan. Setelah lebih dari 2 jam setengah, aku tiba di dermaga feri Paturia, tempat Sungai Padma membelah wilayah barat Bangladesh. Di seberang sungai itulah Dauladia berada, kawasan yang terkenal di seluruh dunia, tetapi jarang ada yang berani menginjakkan kaki ke sana. Feri perlahan meninggalkan dermaga, suara mesin bercampur dengan teriakan para pedagang keliling. Aku melihat panci tua asap mengepul dari kompor minyak dan aroma ikan kering yang menusuk hidung. Inilah gambaran awal dari perjalanan yang aku tahu akan terus menghantui pikiranku untuk waktu yang lama. Ketika feri merapat ke tepian Dauladia, muncul bagai luka besar di tubuh Bangladesh. Sebuah kota bagi jiwa-jiwa yang tersesat, tempat manusia hidup tanpa diakui sebagai manusia. Gang-gangnya sempit dan berliku seperti usus ular, hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Di kedua sisi berdiri rumah-rumah dari seng berkarat dan kayu lapuk dibangun seadanya seperti nasib orang-orang yang tinggal di dalamnya. Lumpur, air limbah, bau lembab, asap rokok, dan minyak tanah bercampur menjadi udara yang kental, sesak, dan menekan dada. Di dalamnya, setiap kamar yang hanya beberapa meter persegi menjadi tempat seorang perempuan dan anak-anaknya hidup, bekerja, dan bernapas bersama dalam kegelapan. Sebuah ranjang reot, tirai sobek, kipas angin tua yang berdecit. Itulah dunia mereka. Seorang anak duduk meringkuk di pojok ranjang, sementara ibunya melayani tamu hanya beberapa langkah jauhnya. Itu bukan rumah. Itu penjara tanpa jeruji, tempat setiap jiwa terkurung oleh kemiskinannya sendiri. Menurut catatan, ada antara 1.300 hingga 1.500 perempuan yang bekerja di kawasan ini, melayani sekitar 3.000 pelanggan setiap hari. Dulu sebelum jembatan Padma dibangun, Dauladia ramai seperti pasar malam penuh dosa. Kini pengunjung makin sedikit, uang makin menipis, dan hidup yang sejak awal rapuh, kini hanya tersisa perjuangan untuk bertahan. Setiap kali menerima tamu, mereka hanya mendapatkan kurang dari $2, jumlah yang kejam karena terlalu kecil. Bekerja semalaman, mereka bisa memperoleh sekitar $20, tapi sebagian besar masuk ke tangan germo dan pemilik tanah. Sisanya hanyalah utang. Dan di Dauladia, utang tidak pernah berakhir. Semakin mereka bekerja, semakin menumpuk utang. Semakin mereka hidup, semakin tenggelam. Seorang perempuan bernama Nodi bercerita bahwa dia dijual ke tempat ini saat berusia 14 tahun. Saat itu orang-orang berjanji akan memberinya pekerjaan di sebuah warung makan. Beberapa hari kemudian dia dikurung di kamar gelap dan dipaksa melayani tamu, menjual tubuhnya dengan harga $300. Sekarang dia hanya berharap anak laki-lakinya tidak pernah tahu kebenarannya. Aku tidak ingin dia membawa rasa malu ini. Lebih baik dia mengira ibunya sudah mati, katanya. Di Dauladia, kebebasan adalah hak istimewa bagi mereka yang berada di luar gerbang. Sedangkan orang-orang di dalam, tanpa dokumen, tanpa identitas, tanpa hak untuk hidup berbeda, terjebak dalam lingkaran putus asa antara dosa dan bertahan hidup. Ini bukan sekadar kawasan lampu merah.
Ini adalah tanah bagi orang-orang tak terlihat, tempat setiap senyuman menyembunyikan luka, dan setiap napas adalah perjuangan untuk sekadar disebut ada. Saat aku melangkah ke pusat Daulat Dia, aku langsung tahu ini bukan sebuah lingkungan biasa. Tempat ini seperti kamp tertutup, dikunci oleh hukum tak tertulis, uang dan rasa takut. Tepat di luar gerbang, polisi berjaga di pos. Orang asing tidak bisa masuk tanpa izin resmi, atau tanpa ditemani organisasi amal. Tak seorang pun ingin dunia luar tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, karena di dalamnya adalah dunia yang bahkan pemerintah ingin melupakannya. Ganggangnya hanya selebar 1 meter, penuh sampah dan air limbah. Di kedua sisi berdiri deretan kamar kecil, dindingnya terkelupas, atap sengnya berkarat, cahaya lampu kuning berkedip seperti hampir padam. Setiap kamar hanya sekitar 2 hingga 3 meter persegi, tempat seorang perempuan hidup, bekerja dan tidur. Tak ada jendela, tak ada udara segar. Hanya ada bau asap rokok, parfum murahan, dan aroma pasrah yang menyesakkan. Perempuan-perempuan duduk di depan kamar diam, menatap ponsel tua atau pandangan kosong ke arah jalan. Ada yang tidak berbicara berjam-jam, ada yang tersenyum tipis saat melihatku, sebuah senyum yang sekaligus menyapa sedih dan seakan bertanya, "Kau datang untuk melihat atau untuk mengerti?" Kadang-kadang terdengar tawa anak-anak yang lalu hilang seketika. Anak-anak itu tidak tahu siapa ayah mereka. Tak seorang pun membuatkan akta kelahiran untuk mereka. Mereka berlari bermain di jalan berlumpur, hanya beberapa langkah dari tempat ibu mereka melayani tamu. Saat dewasa nanti, jika tak ada yang menolong, mereka akan menjadi generasi kedua bahkan ketiga yang melanjutkan pekerjaan ibunya. Di sini perempuan hidup dengan menjual tubuhnya, tetapi yang hilang dari mereka bukan hanya kehormatan, melainkan juga hak untuk memilih. Beberapa di antara mereka dijual oleh orang terdekat, suami, saudara laki-laki, bahkan orang tua, hanya demi mendapatkan beberapa ratus dolar. Seseorang berkata, "Suamiku menjualku untuk membeli sepeda motor. Awalnya kupikir dia bercanda." Yang lain bercerita, "Aku ditipu untuk bekerja sebagai pelayan lalu dikurung di kamar. Saat sadar semuanya sudah terlambat." Menurut data dari Asosiasi Pembangunan Manusia dan Lingkungan atau SEHD, 80% perempuan di sini adalah korban perdagangan manusia. Mereka ditipu, dijual dan dipaksa bekerja di industri ini. Sementara 20% sisanya adalah mereka yang lahir di kawasan ini dan tidak pernah punya kesempatan untuk keluar. Ketika aku bertanya kepada seorang polisi setempat, dia menjawab dengan tenang, "Tidak ada anak di bawah umur yang bekerja di sini. Namun menurut organisasi BLAST, lembaga yang menolong dan memberi bantuan hukum bagi perempuan korban perdagangan, kebanyakan gadis yang berhasil diselamatkan berusia antara 12 hingga 16 tahun. Seorang anak perempuan berumur 14 tahun dijual seharga 300 dolar. Gadis lain dipaksa melayani tamu hanya 2 hari setelah tiba di tempat kerja baru. Ketika menolak, dia dipukuli dan diancam akan dibunuh. Itu bukan kisah langka. Itu adalah standar neraka yang bernama Daulat Dia. Di sini segalanya punya harga. 1 porsi makan, 1 dolar. 1 butir obat, 2 dolar. 1 hari tidak bekerja, tambah 5 dolar utang. Dan utang itu tak pernah lunas. Setiap malam mereka menjual tubuh untuk membayar utang yang diciptakan orang lain. Setiap pagi mereka bangun dan sadar bahwa semakin mereka bekerja, semakin besar utangnya. Perempuan di sini tak punya dokumen, tak punya kartu identitas, tak punya hak sebagai warga negara. Mereka tidak bisa ke rumah sakit, saat sakit tidak bisa menikah secara resmi, bahkan tidak boleh dimakamkan di tanah suci. Saat mereka meninggal, tubuhnya tak punya makam, tak punya nama. Orang-orang hanya membungkus jasad mereka dengan kain lusuh, lalu melemparkannya ke Sungai Padma. Sungai yang dulu memberi kehidupan bagi banyak generasi, kini menjadi tempat peristirahatan bagi perempuan yang dilupakan. Penduduk setempat menyebut sungai itu sebagai air para arwah. Di siang hari, Daulat Dia sunyi mencekam. Tak ada tawa, tak ada suara kehidupan, hanya derit kipas angin tua dan suara anak-anak bertengkar di ujung gang.
Perempuan duduk di beranda memeras pakaian dan menjemurnya di tali yang diikat dengan kabel listrik. Beberapa memasak dengan tungku arang kecil asap hitam, membumbung bercampur dengan bau minyak tanah air limbah dan debu jalan, menciptakan udara tebal panas dan menyesakkan dada. Inilah satu-satunya waktu mereka bisa beristirahat. Tak ada yang berbicara keras, tak ada yang tertawa nyaring. Semua tahu sore hari pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai. Sekitar pukul 4 sore, para germo mulai berjalan di sepanjang deretan rumah memanggil pekerja untuk membersihkan kamar, mengganti spray, mengepel lantai. Kamar-kamar kecil itu dibersihkan seadanya, diganti spray, baru digantungkan lagi bola lampu merah dan disemprot sedikit parfum murahan untuk menutupi bau lembab. Semuanya disiapkan untuk malam hari, saat Dauladia hidup kembali. Sekitar pukul 6 sore, kawasan itu berubah menjadi labirin bercahaya. Lampu-lampu merah menyala memantulkan cahaya buram ke dinding, membuat seluruh area tampak seperti sarang lebah yang pecah. Suara musik keluar dari speaker tua, bercampur dengan panggilan lembut dan langkah cepat para pria berbaju kusut yang berjalan di gang sempit. Inilah jam emas, waktu di mana 3.000 pria datang dari berbagai penjuru. Ada sopir truk buruh, pelabuhan, pedagang, bahkan pria berseragam pemerintah. Tak ada yang menanyakan nama siapapun. Di sini uang adalah satu-satunya yang berarti. Di ujung kawasan, ada pasar mini yang buka sepanjang malam. Orang-orang menjual segalanya, dari pakaian, lipstik, pil kontrasepsi, hingga minuman keras dan narkotika. Beberapa kamar di lantai 2 dijadikan tempat judi kecil, tempat para pria berkumpul merokok dan bertaruh. Tanpa perlu keluar dari sini, seseorang bisa hidup seumur hidupnya tanpa tahu dunia luar seperti apa. Di dalam setiap kamar perempuan dan anak-anak, mereka tinggal bersama. Seorang anak duduk belajar di pojok ranjang, menulis di meja plastik kecil, sementara ibunya melayani tamu hanya beberapa langkah jauhnya. Setelah tamu pergi, sang ibu diam, mengambil kain, membersihkan ranjang, lalu menidurkan anaknya. Semuanya berlangsung seperti kebiasaan, tanpa rasa malu, tanpa emosi. Setiap bulan mereka harus membayar uang sewa, disebut uang kursi, kepada pemilik tanah atau germo. Jumlahnya hampir setengah dari penghasilan harian, membuat mereka tak pernah bisa menabung untuk pergi. Jika sehari tidak bekerja, langsung dicatat sebagai utang. Dan utang di Dauladia, seperti rantai besi, tak pernah bisa dilepaskan. Seorang perempuan bernama Morgina Begum, yang telah tinggal di sini sejak usia 13 tahun, berkata, "Kami hidup seperti bayangan. Tak ada yang bertanya, tak ada yang peduli. Tapi kami juga warga negara di negeri ini. Kenapa kami tak punya hak apapun?" Morgina pernah dipaksa masuk rumah bordil setelah meninggalkan suami tuanya pria yang dulu dia nikahi karena dipaksa. Dia bekerja di Dauladia lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya menjadi pejuang hak perempuan di kawasan ini. Dia pernah ditangkap, dipukuli, dan dilarang keluar dari wilayah tersebut. Namun kini dia dihormati oleh seluruh komunitas, bukan karena kekuasaan, tapi karena keberaniannya untuk berbicara dan bertahan. Dia bercerita bahwa dulu perempuan di Dauladia tidak boleh keluar dari area rumah bordil. Kalau ingin keluar, mereka harus berjalan tanpa alas kaki, agar orang-orang mudah mengenali dan mengusir mereka. "Kami dulu dianggap seperti penderita kusta," katanya. "Kalau muncul di jalan, orang akan melempari batu dan menghina kami. Bahkan ketika mati pun kami tidak boleh dimakamkan di kuburan umum. Jenazah kami dibuang ke sungai." Sekarang Morgina bekerja bersama organisasi Mukti Mohila Samiti, disingkat MMS, sebuah kelompok sosial yang membantu mengajar dan mengadakan kegiatan bagi anak-anak yang lahir di rumah bordil. Dia menolong para gadis muda belajar keterampilan belajar menghargai diri sendiri, agar mereka tahu bahwa hidup ini masih punya jalan lain selain kegelapan. Di pusat kecil di pinggiran kawasan rumah bordil, sekitar 50 anak perempuan belajar membaca, menulis, dan ikut serta dalam kegiatan olahraga sederhana. Namun harapan itu tetap rapuh. Sebagian besar anak perempuan berhenti sekolah saat menginjak usia remaja. Sebagian karena kemiskinan, sebagian lagi karena para germo berusaha membeli mereka kembali ketika berusia 12 atau 13 tahun.
Jika sang ibu tak mampu melindungi anak perempuan, akan melanjutkan jalan hidup yang sama. Lingkaran itu tak pernah berhenti, hanya berganti nama dan wajah. Menurut data, lebih dari 500 anak hidup di dalam kawasan rumah bordil Dauladia, dan lebih dari separuhnya belum genap 6 tahun. Mereka lahir di kamar panas pengap mendengar suara pria keluar masuk setiap malam tanpa pernah tahu alasannya. Beberapa dikirim ke lembaga amal sementara, yang lain tumbuh besar di samping ranjang tempat ibunya bekerja, di antara bau parfum, murah asap rokok dan keringat. Di siang hari, anak-anak itu bermain di gang becek bertelanjang kaki di atas tanah basah. Mainan mereka hanyalah kaleng bekas tutup botol atau pecahan kaca. Saat malam tiba, mereka tidur meringkuk di tikar tua, hanya beberapa langkah dari ranjang ibu mereka. Di balik tirai tipis, sang ibu sedang melayani tamu dan sang anak tertidur atau berpura-pura tidur. Di tempat ini masa kecil tak berbau susu, hanya berbau asap dan air mata. Tak ada sekolah, tak ada teman, tak ada masa depan. Bagi banyak anak, keluar hanya berarti melangkah ke gang lain, bukan ke dunia lain. Ketika aku bertanya pada seorang gadis berusia 16 tahun, apa yang ingin dia lakukan nanti, dia tersenyum hambar, matanya kosong. Aku tidak tahu. Aku lahir di sini. Mungkin akan bekerja seperti mereka juga. Jawaban singkat, tapi berat, seperti hukuman seumur hidup. Di Dauladia, orang tak memilih kehidupannya. Kehidupanlah yang memilih mereka. Dan bagi anak-anak di sini, neraka bukan tempat mereka diusir ke sana, melainkan tempat mereka dilahirkan. Namun harapan itu tetap tipis. Banyak anak berhenti sekolah setelah lulus sekolah dasar karena kemiskinan, diskriminasi, atau karena ibunya meninggal. Di Bangladesh, anak-anak tanpa ayah dan tanpa dokumen hampir tidak punya masa depan. Bangladesh bukan pengecualian. Dauladia hanyalah salah satu dari banyak luka terbuka di dunia Islam, tempat doa bergema berdampingan dengan jeritan orang-orang yang terlupakan. Di peta dunia dari Pakistan, Indonesia, hingga Iran dan Afghanistan, ada kawasan penuh dosa yang tersembunyi di balik tembok moralitas. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama: tempat hiburan, rumah istirahat, kawasan pekerja. Namun seindah apapun sebutannya, hakikatnya tetap sama. Tempat pria membeli kekuasaan, dan perempuan menjual jiwanya demi bertahan hidup. Di Pakistan, negara yang menyebut dirinya Republik Islam, prostitusi dianggap dosa berat. Namun di tengah ibu kota Lahore, kawasan lampu merah Hera Mandi telah berdiri selama lebih dari 2 abad, tepat di samping Masjid Suci Badshahi. Di siang hari, gang-gangnya sepi, anak-anak berlari di atas batu bata tua. Namun saat malam tiba, jendela menyala merah, musik bergema, dan seluruh kawasan hidup kembali. Hera Mandi dulu adalah tempat penari istana di masa Kekaisaran Mughal, tapi kini menjadi tempat berlindung bagi ribuan perempuan yang tertipu, ditinggalkan, dan dipaksa hidup dalam kegelapan. Di Indonesia, negara muslim dengan penduduk terbanyak di dunia, kawasan lampu merah seperti Doli di Surabaya dulu dikenal sebagai pusat dosa terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 1.000 perempuan yang bekerja di sana. Pemerintah berkali-kali mengumumkan akan menutup Doli demi mengembalikan citra Islam yang suci. Namun tak lama setelah itu, kegiatan di sana kembali muncul diam-diam, hanya berganti papan nama, bukan berganti manusia. Orang miskin tetap miskin, perempuan tetap terpojok, dan moralitas kembali digunakan untuk menutupi penderitaan. Di Iran, tempat hukum syariah diterapkan dengan paling ketat, pemerintah justru melegalkan apa yang disebut pernikahan sementara atau sigeh. Secara resmi disebut pernikahan, namun kenyataannya adalah bentuk prostitusi legal yang dibungkus dalam dalih agama. Seorang pria bisa menikahi seorang perempuan selama beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa menit, asal membayar dan membaca beberapa ayat doa. Bagi banyak perempuan miskin, pernikahan sementara adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Bagi pria itu adalah cara untuk berbuat dosa sambil tetap dianggap suci. Dan di Afghanistan, tempat ajaran Islam dijalankan dengan paling keras, setiap tindakan prostitusi bisa berujung pada hukuman mati. Namun jaringan gelap tetap ada. Di sana, perempuan diculik, dipaksa, dan dibunuh jika berani melawan. Mereka adalah sosok tak terlihat di mata negara, tapi nyata di dalam bayangan masyarakat.
Tempat-tempat seperti Dauladia Hera Mandi atau Doli bukan sekadar kawasan lampu merah. Mereka adalah dakwaan terhadap kemunafikan moral dunia Islam. Tempat belas kasih diucapkan dalam doa, tapi air mata perempuan seiman diabaikan begitu saja. Inilah paradoks terbesar dari masyarakat muslim miskin dosa dilarang, tapi tetap dibiarkan hidup dalam kesunyian, dan para perempuan miskin tertipu dijual dan ditinggalkan, menjadi korban abadi dari iman dan kemelaratan. Dauladia bukan hanya kawasan prostitusi, ia adalah cermin dari kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian sosial. Tempat di mana setiap perempuan menyimpan kisah derita, dan setiap anak lahir di tengah tragedi yang bukan pilihannya. Dunia mungkin berpaling, tapi di suatu sudut masih ada orang-orang seperti Morjina Begum, ada organisasi kecil, dan ada para ibu yang bekerja dalam diam setiap malam, hanya agar anak mereka bisa hidup berbeda. Saat aku meninggalkan tempat ini, aku menyadari satu hal. Ada neraka yang tidak berada di bawah tanah. Mereka ada di dunia nyata, di kamar-kamar kecil di antara tawa palsu dan cahaya merah redup. Dan mungkin menceritakan kisah ini adalah cara kecil agar cahaya dari dunia luar bisa menyentuh kegelapan itu. Jika kamu mendengarkan sampai di sini, aku ingin kamu tahu, setiap kali kamu membagikan, berkomentar, atau berlangganan, itu bukan hanya dukungan untuk kanal ini, tapi juga cara agar kisah mereka bisa terdengar oleh dunia. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dan inilah wajah paling jujur dari dunia, tempat di mana cahaya tidak selalu menang, tapi setidaknya kita tidak pernah berhenti berusaha untuk menyalakannya.